Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mukmin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW tentang zakat dan sedekah. Judul bagi hari ini adalah tentang kesalahan umum di dalam bersedekah atau sedekah yang berakibat buruk. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, sedekah sebagai pengantar untuk mengawali pembacaan hadis pagi hari ini, bahwasanya sedekah dari harta yang haram ini sangat tidak dianjurkan. Meskipun tujuannya baik, bukan berarti menghalalkan segala cara untuk bersedekah itu. Misalkan sedekah dari mencuri, kemudian disedekahkan, ini tidak dianjurkan. Bahkan nanti pelakunya akan diberi sanksi, yakni masuk neraka, di mana di dalamnya ada Baitul Husni, rumah penyesalan, di mana orang yang bersedekah dari harta yang haram ini masuk di situ. Nauzubillah sama naudzubillah. Berikutnya, sedekah yang sangat tidak dianjurkan adalah bersedekah sementara dia masih kekurangan, atau sedekah yang diambil dari orang miskin dan masih memiliki hutang. Juga sedekah yang kemudian diberikan kepada orang jauh, orang lain, sementara keluarganya, pasangannya, anaknya, orang tuanya, saudaranya ini masih sangat membutuhkan, masih miskin, masih fakir, masih gharib. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat, hal ini biasanya terdorong oleh promosi tentang keutamaan utama sedekah yang disampaikan oleh para panitia, oleh mungkin pihak-pihak yang ingin melakukan satu kegiatan atau pembangunan sementara dananya belum terkumpul, begitu. Kemudian mengambil dalil-dalil tentang keutamaan sedekah yang ini kemudian disampaikan pada fakir miskin atau gharib, untuk kemudian mereka setengah diwajibkan untuk bersedekah. Sedekah yang setengah diwajibkan itu seperti apa? Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, sering kita temui proposal-proposal yang datang ke rumah-rumah. Nah, ini ya dengan berbagai latar belakang atau alasan mendatangi semua orang atau semua pintu untuk dimintai bantuan. Padahal kita tidak tahu apakah di antara pintu-pintu yang kita datangi itu ada yang fakir miskin, yang memiliki hutang, yang memiliki beban keuangan sehingga tidak layak bagi dirinya untuk kemudian kita mintai bantuan. Nah, yang paling sering kita dapati yang mirip dengan kias tadi, yakni bantuan yang mendatangi orang-orang fakir miskin, inilah ketika sholat Jumat ataupun ibadah-ibadah yang lain, sholat tarawih misalkan, kemudian ada kotak yang berjalan di depan para jamaah, soft jamaah yang sedang khusyuk mengikuti khutbah, mendengarkan ceramah, ini kemudian berjalan kotak amal. Nah, ini mau memberi, mungkin dirinya sendiri masih kekurangan, tidak memberi, ini dilihat samping kanan kirinya mungkin khawatir dikatakan sebagai orang yang pelit ataupun bakhil. Nah, ini sedekah yang setengah memaksa menurut pendapat saya. Nah, saudaraku yang berbahagia, persoalan kita pada saat ini sebenarnya perlu kita petakan dengan
potensi yang kita miliki, kekayaan negara kita, sumber daya alam yang luar biasa. Pidato yang akhir-akhir ini viral adalah seorang presiden berusia 35 dari negara Afrika yang menyampaikan bahwa negara yang kaya sumber daya alam kobalt, penyusun baterai untuk membuat perangkat-perangkat elektronika ini diambil dari negara Afrika, termasuk berlian, termasuk emas, termasuk potensi sumber daya alam yang lainnya. Sementara negara Afrika ini terkenal dengan negara yang miskin. Jadi sebenarnya penjajahan ini berganti baju, bukan jajah dengan menodongkan senjata, tapi menjajah dengan kesepakatan-kesepakatan, dengan perjanjian-perjanjian bahwasanya sumber daya alam ini akan saya miliki dengan kontrak sekian persen yang ini sebenarnya tidak adil. Ini persoalannya berikutnya adalah kita tidak pernah ada pendataan orang kaya dan zakatnya dikeluarkan atau belum, tapi yang adalah pendataan orang miskin. Jadi orang miskin ini didata, sementara orang kaya tidak pernah ada informasi tentang zakatnya, tentang berapa banyak orang kaya ini, sehingga menjadi problem solver, jadi pemecah permasalahan yang ada di tengah-tengah kita tentang kemiskinan yang semakin merajalela, pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya. Inilah yang perlu kita koreksi. Baik, mari kita baca bersama-sama hadis Nabi Muhammad SAW tentang salat umum di dalam bersedekah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana dan akhbarana Abdullah ibnu Yunus Az-Zuhri qala akhbarani Sa'id ibnu Musayyab annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu shadaqatin maka na'andul ghina wabda biman ta'ul. Artinya telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari Yunus dari Az-Zuhri berkata telah mengabarkan kepada saya Sa'id Al-Musayyab bahwa dia mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairu shadaqatin sebaik-baik sedekah andhohril ghina dari orang yang sudah berlebihan atau sudah melampaui kebutuhan pokok dirinya. Andhohril ghina orang kaya. Babda dan mulailah biman ta'ul dari orang-orang yang menjadi tanggungan. Sedekah dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggungan kita sekalian. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, dalam kata pengantar di depan bahwasanya ada kesalahan dalam kita bersedekah atau sedekah yang berakibat buruk adalah sedekah dengan niat atau dari harta yang haram dengan niat pamer, sedekah yang tidak ikhlas, ini akibatnya tidak baik. Sedemikian halnya sedekah yang diambil dari fakir miskin, orang yang memiliki hutang, terbebani dengan hutang, kemudian kita paksa untuk bersedekah. Ini bisa menjadi sedekah yang berakibat buruk atau berakibat kurang baik. Ya, yang kedua, sedekah model ini biasanya terdorong oleh ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para panitia yang penyampaiannya disertai promosi bahwa dengan sedekah yang diambil dari orang miskin ini dapat menjadikan mereka kaya dalam waktu yang cepat. Jadi sedekahlah semua hartamu, kemudian nanti akan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang berlipat-lipat. Ini kaitannya dengan hadis ini ternyata perlu kita koreksi. Jadi memang ada situasi ketika orang bersedekah ini langsung lunas diganti seketika itu oleh Allah. Namun ada pula yang ketika orang bersedekah ini diganti dalam bentuk lain, entah dibebaskan dari siksa nanti di akhirat, ataupun diganti dengan kesehatan, ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tidak apple to apple, misalkan sedekah uang diganti dengan uang semacam itu. Nah, ini perlu kita pahami. Makna dari hadis ini adalah bagaimana sedekah yang
khair, yang baik, yang utama itu an dhahril ghina, dari orang yang sudah berkecukupan. Kesalahan berikutnya adalah bersedekah kepada orang lain atau lembaga lain, ya. Ini proposal yang datang dari pintu ke pintu rumah, ataupun kotak amal yang berjalan ketika sholat Jumat ataupun sholat yang lainnya. Sementara ini kita ngisi proposal, kita ngisi kotak amal, sementara anak istri keluarga ini kita abaikan, kita lalaikan demi pencitraan agar disebut dermawan oleh orang lain. Tidak enak, perkewoh, sungkan kalau nggak memberi dan sebagainya. Dan ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya ketika itu ada seorang sahabat yang bersedekah dinarnya, dia punya sekeping dinar, kemudian disedekahkan semuanya, dan ternyata disedekahkan di satu kotak di masjid, begitu, di satu tempat sedekah di masjid. Kemudian setelah dia masuk masjid ini, dia memperhatikan siapa kira-kira yang nanti mengambil kotak sedekah yang ada itu, yang ada dinarnya itu. Ternyata yang mengambil adalah jamaah berikutnya, yang datang adalah anaknya sendiri yang sedang membutuhkan pembiayaan. Nah, ini sudah ada semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, berikutnya yang ketiga, mengapa tema umum selalu bersedekah ini atau sedekah yang berakibat buruk ini perlu kita sampaikan, perlu kita bahas. Benar, sebab sedekah kita bermanfaat atau tidak menimbulkan, agar sedekah kita ini bisa bermanfaat, agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari, ataupun sedekah yang tidak berakibat buruk. Ya, sangatlah jelas pesan Rasulullah SAW dengan membatasi sedekah itu an dhahril ghina, dari orang kaya. Kewajiban zakat itu adalah orang yang sudah mencapai nisab hartanya, sudah lebih dari kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sehingga sedekah ini menjadi sedekah yang enteng, sedekah yang tanpa efek samping. Dan sedekah itu dimulai dari lingkungan dalam keluarga, baru kemudian keluar pada orang lain ataupun lembaga lain. Saudaraku muslimin muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam. Nantiasa menyadarkan pada kita kesalahan umum ataupun sedekah yang berakibat buruk yang diambil dari orang fakir miskin yang masih memiliki banyak hutang, sehingga kita para panitia, sehingga kita para takmir masjid dan sebagainya lebih berhati-hati supaya kita tidak jadi zalim dengan mengambil sedekah dari orang-orang yang fakir miskin yang masih memiliki hutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan hidayah pada kita, keluarga kita, muslim semuanya, untuk dapat memahami sedekah yang tidak berakibat buruk, sedekah yang diambil dari orang-orang kaya, dari orang-orang yang mampu, dan pada tanggungannya dulu. Bimabda biman ta'ul, mulailah dari yang menjadi tanggungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.